Jadi bingung ya udah kalau begitu. Ini dia game kedua kita antara Rebellion Conflict versus Onyx Esports. Let's go Talia dan juga Om Wawa. Yap, ini dia langsung aja kita intip bagaimana performa dari Onyx Esports di game yang kedua. Akankah mereka kehilangan momentum lagi seperti di game yang pertama atau justru mereka bakal berusaha lebih konsisten karena kita sudah melihat bagaimana Kiboy langsung melakukan aksi penculikannya ke arah Huba. Di ejector untungnya Huba masih bisa untuk menyelamatkan diri. Kalau enggak, itu bakal menjadi first blood yang cukup cepat oleh Onyx Esports 40. Yap, hampir aja tadi ya. Lagi dan lagi loh sebuah aksi dilakukan. Sementara itu sekarang Driannya dengan sniper mode yang udah langsung dia aktifkan. Untungnya tadi nggak kena ke arah siapapun karena snipernya untuk di awal-awal saya itu sakit banget. Tapi San udah mulai farming ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Dan juga udah mulai berkumpul lagi pemain-pemain Onyx yang ada di area mid sana. Hubanya masih berputar-putar aja. Belum ada special cap yang dia lakukan untuk berpindah tempat. Dan sekarang baru aja disebutin udah langsung nongol Talia. Iya, langsung aja menampakkan jati dirinya. Tapi di area bottom lane kita juga sudah melihat bagaimana Sewe yang berusaha untuk mengumpulkan stacknya dulu terlebih dahulu. Tapi Kiboy berusaha untuk membantu di ejector balik dari Crab Gold-nya. Tapi ternyata masih bisa untuk mendapatkan first blood di bawah menit kedua dari teman-teman Rebellion Conflict ini. Cewek kali ini bakal menjadi target juga. Flying Blood langsung dilontarkan berusaha untuk langsung clear. Tapi dia cukup sekarat langsung digebukin. Rame-rame oleh Briarul dan double kill bahkan 2 poin pick off berhasil untuk diamankan oleh Biru, Pak Pulung. What? Itu shield turret-nya udah habis loh. Belum menit kedua shield turret-nya udah habis. Ini bakal jadi tabungan banget. Coba lihat dari sisi network-nya udah ada 1K loh jaraknya. Ini baru menit kedua dan sekarang udah ada lagi turtle camp by Living by Mandiri. Hanya saja Sunnya seorang diri. Belum ada yang memang benar-benar bisa masuk ke bagian sana kecuali sekarang Huba. Langsung aja memberikan sebuah efek ya. Ada special escape, ada Chill Magic juga langsung dikeluarkan. Tapi sekarang malah Hubanya langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ada Phantom Execution dikejar oleh Kiboy. Berhasilkan mereka 3 orang langsung mengarah ke area Lancelot. Karena Lancelot yang sekarang terpisah dari rekan-rekannya berhasil langsung didapatkan oleh pemain Onyx Esports Talia. Yes, G-Side dan juga Sans satu tukar satu. Tapi kita melihat juga di arah bottom lane sudah ada 1v1 situation antara cewek dan juga Birul. Tapi untungnya Birul langsung kembali ke belakang. Dia nggak mau terlalu overcommit meninggalkan bayangannya saja untuk langsung dikebukin oleh Sewe. Dan masih mencoba untuk mengamankan dan juga mengumpulkan stack terlebih dahulu dari seorang Elis. Kita tahu Elis ini butuh banget stack. Itu kenapa makin ke arah late game dia bakal makin kuat lagi. Regen-nya, HP-nya bakal makin sakit lagi. Tapi akankah kita melihat adanya late game karena Rebellion Conflict di early pressure seperti ini mereka agresif banget Pak Pulung. Yep. Ini juga apa yang udah dilakukan oleh pemain dari Rebellion Conflict udah sangat-sangat baik sekali di awal game tadi. Mereka udah berhasil untuk mendapatkan satu shield turret penuh itu ditukar dengan adanya satu turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Tapi sekarang dari sisi networknya udah mulai sama, udah mulai berbanding. Tapi sekarang Birulnya langsung aja di bagian depan ataupun dia menjadi perimeter dari rekan-rekannya untuk bisa memberikan sebuah serangan ataupun inisiat terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Karena sekarang jauh headnya pun udah melakukan ejectornya untuk kabur di area tersebut. Ada Valnya yang masih bersembunyi, andai tadi Jauheadnya masuk ke dalam rumputan, pastinya akan langsung menjadi korban. Langsung dilompatin, ada Thousand Ponder, Hurricane Dance, tapi ternyata tidak on point dan tidak berhasil mendapatkan siapapun kecuali langsung ada satu altar tarik di bagian bawah yang sudah berhasil langsung dilumpuhkan. Begitu aja Kiboynya mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mengejar ke arah pemain Rebellion Conflict, tapi gak ada satupun yang berhasil didapatkan. Akankah mereka berhasil untuk membalaskan dan menumbangkan satu altar tareknya di bagian bawah? Kita akan lihat bersama-sama sesaat lagi kita lihat. Yap, itu dia. Kita melihat bagaimana dari Onyx Esports berusaha untuk mendapatkan satu objektif turret, tapi Birunya yang berusaha untuk bertahan ternyata harus tumbang berganti kali ini dengan ada Val. Tapi kita melihat adanya Sans dan juga cewek yang harus mundur karena tidak ada wave minion yang mendukung. Mereka lebih milih untuk langsung rotasi dan mengamankan dari segi turtle terlebih dahulu. Tapi di sisi lain mirroring yang terjadi, ternyata dari Rebellion Conflict mereka berhasil untuk menumbangkan satu lagi objektif turret. Walaupun turtle kali ini diamankan oleh Onyx Esports, tapi mereka kehilangan satu turretnya di sini Om Wawa. Ya, mirroring yang bagus banget dari Rebellion Conflict. Mereka melihat di bawah sana hampir gak punya kesempatan untuk bisa membalikan keadaan. Langsung di mirror tadi Jisa berlari ke top lane untuk membantu Ryuk untuk bisa mendapatkan satu turret untuk di top sendiri. Jadi ini masih berimbang banget keduanya karena Turtle 2 kali diamankan oleh Onyx. Dari Rebellion Conflict mereka lagi menang untuk turretnya. Jadi 2
Turtle tukar 2 turret. Sekarang Papulung dan secara vision, Rebellion Genflix mereka lagi pegang kendali. Ini apakah nanti turtle ketiga akan ada satu outer turret lagi ataupun satu inner turret lagi yang bakal ditumbangin. Sementara itu tadi pukulan yang dimiliki oleh Ryuk hampir aja bisa mengenai. Ejektornya berhasil melemparkan Val langsung masuk ke dalam tembakan. Ini biru potion yang dimiliki oleh Drian untungnya masih bisa kabur lagi. Belum masuk sepenuhnya dari sisi damage. Tapi Kiboy mencoba untuk mengeluarkan ejektornya karena biru masih bisa masuk ke dalam rumputan. Langsung berpindah tempat lagi dan selamatlah sudah dia Thalia. Yap, masih bisa selamat, tapi kita bakal melihat juga akankah nanti, ini dia setup dari konsilnya Red Bull Rebellion Genflix. Maksudnya sudah langsung melakukan inisiasi, tapi nggak ada targetnya. Konsil yang terbuang berarti kali ini dari Rebellion Genflix. Sementara itu Jisa masih mencoba untuk langsung nge-clear di arah wave minion tengahnya, sementara langsung terkena ejector. Foul-nya, Kiboynya tapi langsung diincar dengan ada satu buat Deadly Magic, dan itu dia pecah dan berhasil untuk di-punishment. Sementara dari Jisanya sendiri harus mundur. Karena teman-teman dari Onyx Esports terlalu sustain. Ini dia. Gameplay atau draft pick milik Onyx Esports itu emang tebel-tebel banget. Berbeda sekali dengan adanya Rebellion Genflix 40. Nih biru potion dari Drian sendiri udah mulai berasa ya. Dari awal itu udah berasa banget ke arah anak-anak Rebellion Genflix. Mereka udah harus siap untuk menahan itu. Phantom Switch yang dikeluarkan. Ada Puncher juga, Tonros juga. Satu wave minion udah langsung hilang. Terlihat ada Turtle lagi. Akankah mereka melakukan kontes atau ingin mendapatkan sebuah objektif lagi di arah manapun. Karena sekarang Val-nya udah berdiri di area pit dari Turtle-nya. Udah siap mereka untuk melakukan sebuah pertempuran yang akan melibatkan siapapun yang ada di dalam line of down ini. Karena sekarang Ari Kendall langsung aja berhasil connect ke arah Jauhead-nya. Jauhead terkena juga karena Daily Magic, dimana sekarang tubuhnya udah langsung connect sedikit lagi. Turtle tersisa again and again. Tercuri sudah. Lancelot-nya berhasil mendapatkan Turtle untuk kali ini lagi dan lagi. Jalan-jalan ke rawa pelong pengen Turtle malah dicolong. Itulah kejadiannya Thalia. Aduh, ini Onyx Esports mereka. Tadi kehilangan momentum di game pertama karena Lord yang tercuri. Dan kali ini Turtle juga berhasil dicuri lagi oleh seorang Jisa. Apa yang terjadi? Dan bahkan kali ini kita melihat super position yang bagus banget dari arah Sun. Berhasil menumbangkan birunya, tapi Val kali ini bakal menjadi target utamanya. Di sisi lain di arah mid lane kita melihat bagaimana Ryuk dan juga Jisa berusaha untuk mendapatkan satu buah objektif turretnya. Tapi langsung di zoning, diusir lagi pergerakannya oleh Boots. Mencoba untuk nahan badan. Dan aku nggak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di snack video, karena kalian bisa mendapatkan skin spesial. Tapi itu dia ya Hurricane dan saya sudah terkonek, dan cukup sekarat dan langsung menjadi bulan-bulan. Dan begitu pula dengan adanya Sewe yang langsung nge-backup bersama dengan Kiboy dan juga Drian. Human langsung mundur dengan ada poker trick, dia mundur lagi tapi langsung dikejar oleh seorang Sewe, dan blood out-nya berhasil mendumbangkan seorang Harley double kill. Bahkan dikantongi mencari Truki for triple kill. Birunya langsung cyclone teknik, tapi masih bisa untuk digempur habis-habisan di ejector bahkan kali ini dari seorang Birul. Dan itu dia 3 pemain dari Onyx berhasil dari Rebellion Genflix berhasil ditumbangkan Pak Pulung. Yap, hanya saja coba lihat Lancelot di sisi yang berbeda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu inner turret. Tapi sekarang Hurricane Dash-nya udah berhasil langsung menjepit. Langsung ditumbuk begitu aja. Masih ada Winter Tension. Akankah dia berhasil kabur dari tersebut? Karena sekarang Ryuk-nya udah berhasil lagi mendapatkan satu player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tersisa 2 player aja. Ada Sniper lagi yang dikeluarkan. Phantom Execution-nya. Dan juga Tonros-nya tadi semua source skill yang dimiliki oleh Jisa pun udah langsung diberikan terhadap Esmeralda. Tapi Esmeralda yang terlalu tebal. Dia masih berdiri dengan begitu kokohnya tepat berada di depan dari Lancelot-nya. Tukar-tukaran objektif sejauh ini Om Wawa, dan ini dia itemnya. Ya, Genius One yang baru dimiliki ya tadinya oleh Huba. Jadi masih butuh lagi satu item untuk bisa lebih mempenetrasi lawannya sendiri. Dan ya sembari menunggu untuk hal tersebut, Lancelot harus bekerja dengan lebih keras juga karena baru dengan War Axe dan juga Endless Battle kita tahu banget bagaimana Lancelot untuk di early akan berimpact banget untuk Rebellion Genflix 40. Yap. Dan sekarang udah ada lagi satu Hurricane Dash. Tapi sepertinya untuk cewek kali ini masih bisa selamat. Dan bener aja hanya ada setetes darah di dalam tubuhnya. Dan tidak ada yang bisa untuk memberikan last hit. Hingga untuk ceweknya masih bisa selamat Thalia. Wow, ceweknya itu dia dari seorang Alice yang ngeselin banget. Dia dengan ada lifesteal, dengan ada flying blood, dia bakal sustain banget dan lincah banget untuk menyelamatkan diri. Tapi Ryuk terkena eject dan langsung aja menjadi punishment. Instant kill dari Onyx Esports. Begitu pula dengan ada Eva kali ini menjadi target utama. Benar-benar digempur habis-habisan Hurricane Dash untuk melarikan diri. Tapi nggak bisa. Super position dari Nathan yang lebih sakit lagi. Bisa
Jisa mencoba untuk membalaskan dendam teman-temannya, tapi Onyx Esports terlalu keras, dia harus mundur. Bahkan Biru hanya berani untuk nyicil dengan bayangan-bayangannya aja, nggak berani untuk langsung mengkontes ke arah Lord kali ini yang sudah mulai di start oleh teman-teman Onyx Esports Pemulung. Yap, ubahnya akan mengarah ke arah siapa, tapi ternyata dia hanya melihat dari kejauhan. Cuman Elis pun udah melihat bagaimana posisinya, bisa aja Flying Blood yang akan dilemparkan ke depan dan juga mengejar ke arah Huba. Karena Kiboy-nya sekarang siap dengan flickernya kah, tapi ternyata tidak, masih ditahan terlebih dahulu. Mereka tidak mau melakukan initiate karena mereka sekarang punya turtle-nya. Mereka siap masuk ke dalam area pertempuran dan juga menghujam ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Gambling bersama dengan satu Lord-nya, Thalia. Yes, itu dia Lordnya sudah ada di arah top lane. Tapi nggak dikawal tanpa adanya pengawalan dari Onyx Esports karena mereka lebih fokus untuk mendapatkan objektif di arah mid lane-nya. Tapi tunggu dulu, ada pause sebentar Pak Pulung dan juga Om Wawa. Seperti ada technical issue dari Rebellion Genflix atau Onyx Esports. Tapi melihat di game yang kedua seperti ini, sebenarnya masih ada nggak sih Om Wawa peluang untuk Rebellion Genflix memenangkan game kedua? Ya, peluang tentunya selalu ada ya untuk tim-tim yang bertarung. Cuman di sini memang cukup tipis bagi Rebellion Genflix. Melihat ini agak berbeda dari segi draftnya juga dari Onyx. Ketika dibawa ke late game, mereka sekarang punya Alice. Dan cewek tadi dengan Alice-nya, kita tahu banget bagaimana bisa menciptakan peluang, ngebait semua source skill dari Rebellion Genflix mengarah ke dia juga. Dan membiarkan rekan-rekannya yang lain untuk menutup, untuk mendapatkan kill point. Dan head to head kita antara Jisa dan juga Sans di sini. Jisa memang baru naik ya dari MDL ke MPL, tapi sudah mulai memperlihatkan bahwa dia adalah salah satu jungler juga yang harus diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Bagaimana pergerakan dia ketika melakukan snatch, ketika dia berada dekat dengan Turtle Pit ataupun dekat dengan Lord Pit. Ini berbahaya banget ya. Kan kemunculan untuk Jisa dengan segala macam jungler yang biasanya dipakai oleh dia. Sun sendiri ketika diberikan hero yang bisa farming dengan enak di early-nya. Ini dia adalah pemain dengan segala positioning yang luar biasa. Bersih banget main dari belakang juga dan bahkan bisa memberikan damage yang cukup besar dengan memaksimalkan garis depan yang sedang dipegang oleh Onyx sekarang. Garis depan mereka ada Alice, ada Esmeralda, dan belakangnya mereka punya Nathan dan juga Beatrix yang saling mengcover satu sama lain, Pak Pulung. Yap. Dan sekarang kita udah masuk lagi ke dalam in-game-nya. Kiboy terlihat langsung aja melemparkan ejector. Tapi sekarang Hari Candace yang berhasil untuk langsung mendapatkan Kiboy. Karena sekarang ceweknya berani maju ke bagian depan sendirian. Terkena efek dari Daily Magic dan juga Poker Ting udah dikeluarkan. 5 player yang dimiliki oleh Onyx Esports pun siap untuk menghujam langsung masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Gambling. Udah ada Pentamed Execution, udah ada Tonros juga. Beberapa source skill dan juga ultimate udah dikeluarkan oleh pemain Rebellion Gambling. Ini dia Lordnya memang belum begitu kuat. Tapi setidaknya ini akan menjadi daya dobrak tambahan untuk Onyx Esports. Bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Mortarnya langsung dilemparkan begitu aja dari Ryuknya, ingin melakukan sebuah aksi tinjuan. Rahang siapa yang akan goyang sesaat lagi, tapi sebelumnya belum ada terlihat ada satu korban pun yang berhasil langsung uppercut dan juga goyang dari sisi Rahang hingga dari rusuknya. Tapi ternyata pertahanan yang dilakukan oleh Rebellion Gambling masih sangat baik. Birunya langsung dikejar bisa-bisa, Flying Bloodnya langsung terkena efek ke arah Sun dan Sun pun menghilang, namun dibalaskan juga oleh Huba dengan ada satu Daily Magic langsung dibalaskan, hilang sudah 1-1 Thalia. 1-1 dari Rebellion Gambling dan juga Onyx Esports. Tapi walaupun demikian, Onyx Esports mereka sudah kehilangan inhibitor top lane-nya atas gempuran Lord yang tadi dilakukan oleh Onyx Esports. Dan ngelihat bagaimana kali ini Onyx masih mencoba untuk melakukan teamfight lagi. Bahkan di ejector dari segi buff orange dan bakal di take over oleh Sans. Dicuri orange buff dan kali ini mengincar ke arah bottom lane-nya, mencoba untuk menambangkan lagi dari segi objektif turretnya dan berhasil. Rebellion Genflix mereka memberikan turretnya tanpa perlawanan karena mereka tahu kalau mereka berusaha untuk memaksakan ini bakal justru menjadi bencana besar bagi Rebellion Genflix, Om Wawa. Ya, dan Harley dengan Glowing One kali ini akan menambah efek burn lagi. Jadi dia lebih sakit ketika menggunakan Deadly Magic-nya. Tapi seberapa besar peluang untuk Huba sendiri melompat ke bagian belakang. Karena benar-benar dijaga juga dengan adanya Ejector, dengan adanya Kiboy, dengan adanya juga Esmeralda, dan juga Alice. Yang sulit banget untuk bisa Huba melompat ke bagian belakang untuk menemukan Sans ataupun menemukan si Drian. Drian apalagi? Drian dari tadi dengan Beatrix-nya, dia bebas banget. Dia bahkan sudah mendapatkan BOD, sudah dapetin Demon Hunter Sword juga. Jadi secara damage udah sakit banget Thalia. Iya, tapi itu dia bahwa hampir saja tadi ceweknya berhasil ditumbangkan, tapi untungnya masih ada Winter Merchant. Dan kali ini dari Diannya sendiri mencoba untuk langsung diharas oleh Val. Tapi Valnya langsung dilaporkan dengan ada Double Fort dan justru Kiboy yang diusir mundur oleh seorang Ryu. Di uppercut kanan
kanan, kiri, atas, bawah, Pak Pulung. Iya benar sekali, Hubanya akan tertangkap karena dia masih memiliki satu lagi space escape-nya. Langsung di-flickerin di ejector, berhasilkah Hubah kabur dari daerah tersebut? Dan tidak untuk sekarang. Keyboy-nya berhasil mendapatkan satu player Mega Play dengan sangat-sangat baik. Namun untuk sekarang, untuk Boots-nya lompat dengan paling Star Moon berhasil untuk melompati ke arah satu player. Ternyata mereka semua harus mundur lagi. 4 player yang dimiliki oleh Rebellion Gambling. Mereka berusaha berjibaku untuk bisa mempertahankan area pertahanannya. Terjadi lagi pertempuran dari Candace, langsung aja memporak-porandakan perkelahian yang terjadi di area mid. Dimana sekarang untuk Akainya gak kuat lagi menampainya, damage langsung dikeluarkan begitu aja. Jisanya mundur bersiap untuk memberikan last hit ataupun last damage-nya terhadap player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Karena sekarang Onyx Esports bersiap untuk bisa menghujam langsung masuk ke dalam pertahanan dari Rebellion Gambling, dimana hanya ada 4 player sejauh ini, Thalia. 4 player yang bersisa dari Rebellion Gambling ditambah Lord kali ini yang sudah hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Dan ini bisa banget untuk menjadi Lord di tangan Onyx Esports, apalagi dengan ada perbedaan turun yang cukup jauh. Tapi ternyata lagi-lagi ada sedikit jeda sejenak nih. Padahal baru aja aku tadi ingin melihat 1v1 situation antara Birul dan juga seorang Sehu, Pak Pulung. Yap, hampir aja ya. Tadi ada buy one lagi ya. Udah lama nih kita nggak ngomong nih. Aku kira buy one ternyata bawa kawan gitu kan ya. Dan pastinya di saat ada kata-kata tersebut, jiwa dari solo-solo ranked yang ada di luar sana yang mengisi XP ataupun gold lane-nya ya, yang biasa sendiri tahu-tahu di ganking rame-rame, ya udahlah. Mau nggak mau kalian terima aja teman-teman. Karena sekarang kita fokus lagi menuju in game-nya nih. Om Wawa, Harley di menit segini masih efektif nggak sih Om Wawa untuk bisa melakukan aksi pick off? Apalagi tadi hero-heronya seperti itu loh yang dimiliki oleh Onyx. Sebenarnya Harley masih efektif aja kalau kita lihat, karena Harley bisa nunggu dalam semak, dia nunggu untuk pergerakan dari lawannya. Karena di sini tugas dari Harley adalah mengcover pergerakan Sun-nya. Jadi Birul harus bisa di-cover, misalnya Birul lagi ada di bottom lane, Harley-nya bakal nunggu di arah dari jungle untuk bottom lane-nya. Siapa yang bakal coba untuk nge-ganking ke arah dari Birul, dan kalau mereka bisa nge-pick off dari sana, situasi akan berbalik 4 melawan 5 dan Rebellion Genflix mereka masih punya chance. Tapi tadi kita melihat bagaimana Alice, bagaimana Beatrix, ini adalah dua hero yang punya sisi besar banget. Dengan adanya Blood O, dengan adanya Nibiru's Passion tadi. Jadi ada 3 menit ke depan untuk Immortalnya kembali aktif nih Om Wawa. iya, sayang sekali tadi ada duel 1 lawan 1 yang terjadi di top lane ya, di mana cewek tadi sebelum pos udah ada Bloodwing sebenarnya. Tapi entah apa yang terjadi juga karena memang clone teknik begitu banyak ya. Kita tahu bahwa ada 3 yang bakal ngeroyok dengan damage-nya yang sudah pasti akan nge-burst out, sehingga Alice juga tidak akan bisa menahan. Meskipun dia sudah memiliki item damage yang cukup untuk bisa membersihkan cloning dari Sun sendiri. Dan bahkan ya untuk ekonominya kali ini, Pulung, ini luar biasa dari Rebellion Genflix. Mereka ngebalikin semuanya loh. Mereka yang tadinya benar-benar Hubanya malah langsung dikepung di menit segini loh. Ini akan menjadi momentum yang sangat-sangat tidak baik. Tapi coba kita lihat dari minimapnya, ada Sun di sana. Coba Sunnya ingin langsung mendapatkan karena Imbi tertarik. Kalau dari minimap kita lihat loh, dia masuk dan juga membombardir 3 Imbi tertariknya pun langsung hancur. Ini yang gua sebutin tadi. Dia nggak butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan turret-turret yang dimiliki oleh Onyx. Sementara mereka masih berfokus untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Rebellion Gambling. Udah terlihat 4 playernya ada di bagian depan ataupun di pekarangan rumah yang dimiliki oleh Rebellion Gambling. Mereka ingin masuk tapi ternyata tidak. Mereka lebih sedikit mundur ke belakang dan juga menahan momennya nih Thalia. Ya saling tarik ulur lagi dari kedua belah tim. Dan di menit yang ke-17 lihat real time win probability-nya ini hanya beda tipis banget. 48% dan juga 52%. Bahkan secara net worth ini benar-benar sama. Udah imbang dari kedua belah tim ini. Ya itu dia. Bagaimana tinggal setup-nya mereka. Dan akankah sebentar lagi yang kita bakal lihat Lord 50 detik kurang lebih bakal hadir. Ini bakal di tangan siapa? Ini bisa menjadi Lord terakhir atau bisa juga menjadi Lord untuk ya bisa dibilang memberikan gempuran balik lah bagi Onyx Esports atau Rebellion Genflix lebih unggul dari tempo permainannya. Tapi players gold by Living Mandiri saat ini Suns masih mengungguli dengan 14.000 goldnya. Dia memang seperti farming god ya. Nathan cepat banget attack speednya, apalagi udah memasuki late game seperti ini. Dia bakal bisa melelehkan tank-tank seperti yang Om Wawa tadi juga udah bilang gitu. betul, dan pastinya tugas nanti untuk Jisa agar bisa dive in ke bagian belakang. Tentu saja dari Onyx mereka tidak bakal tinggal diam, karena selain daripada Suns mereka juga punya source damage yang lain. Mereka punya Rian,
Dan Drian di sini akan menjadi satu kartu kunci juga nantinya Pak Pulung untuk bisa memberikan damage yang cukup luas ya. Dan nunggu dulu karena dari kedua timnya di sini sama-sama main pelan sekarang, nggak mau terlalu agresif. Lihat split dari Rebel Gelfix dan Onyx Esports akan berusaha untuk mendapatkan Lord Pak Pulung. Yap, coba lihat dari disiplin lab yang langsung dilakukan oleh Rebellion Game Freak loh. Dari tadi Pulung selalu ngelihat ke arah minimap, selalu ngelihat ke arah minimap di mana ada pergerakan Sun dan juga Pakitonya yang berganti-gantian untuk bisa menghantarkan wave ini untuk maju ke bagian depan. Sementara itu untuk kali ini Elisnya bisakah dia kabur dari tersebut karena sekarang Flying Bloodnya tadi dia lakukan ataupun dia tidak berpindah tempat, masih bisa selamat. Birulnya pun sejauh ini dengan klon yang dia milikin pun masih sabar juga untuk melakukan sebuah inisiat, langsung dipukul aja bursnya ke arah ke belakang, ditumbuk lagi pinggangnya, udah sama-sama tebal, tapi Sunnya tetap berada di atas untuk bisa menghantarkan wave minion masuk ke arah pestaret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Coba lihat dari minimap Thalia, Sunnya perlahan tapi pasti maju semeter demi semeter, 1 senti, senti demi sentinya akan tetap dia hantarkan ke bagian depan karena Elisnya pun udah aware sepertinya dan juga ada jauh head kali ini Thalia. Iya, ini yang bikin dari Onyx Esports juga cukup ragu-ragu gitu untuk langsung komit ke arah Lordnya. Karena ketika mereka nanti mencoba untuk komit ke arah Lordnya, dia ngeliat nih dari minimap Sunnya, Birulnya, dia mencoba untuk melakukan split push, tapi ini dia Lordnya sudah mulai langsung dieksekusi, tapi Ryuk langsung menjadi samsak di bagian depan, begitu pula langsung ditemani dengan ada Val. Lordnya di reset, tapi kali ini Valnya langsung mengeluarkan Hurricane Dance-nya, Immortal pecah, tapi cewek dan juga Boots langsung benar-benar nge-sandwich seorang Ryuk dan harus dipanis 90 detik. Ini yang membuat dari seorang Ryuk harus respon, tapi lihat minimapnya bagaimana dari Birul dengan ada spot teknik dia rame-rame. Minimapnya best milik Onyx Esports, akankah mendapatkan game yang kedua, tapi ternyata enggak. Karena Onyx Esports masih bisa untuk bertahan. Sedikit lagi 20 gitu, kayak 1 atau 2 hit lagi base Onyx bisa hancur, astaga. Minimapnya kita udah harus aware terhadap pergerakan dari Sun. Ini udah wajib diwaspadain loh. Hampir aja andai tadi jauh headnya tidak pulang, itu kelar. Coba lihat best turretnya, ya ampun sedikit lagi. Mungkinkah dengan momen yang gagal barusan yang dilakukan oleh pemain Rebellion Game Freak ini malah hanya akan menjadi aksi balikan yang dilakukan oleh Onyx Esports untuk bisa mendapatkan kemenangan. Walaupun mereka kehilangan Sun, tapi setidaknya mereka ada 4 orang. Mereka menang dari sisi kuantitas. Mereka siap untuk langsung masuk aja. Walaupun Ryuk sekarang udah siap beraksi untuk bisa memberikan backup karena sekarang wave minion pulang sendiri. Begitu sedikit lagi yang tersisa dari pestaretnya karena sekarang untuk Driannya masih berfokus dan benar saja 1-1 skor tercipta.